Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak, sehat walafiat. Ini kok sepi sekali ya Pak, nggak berangkat ya? Iya Pak, lagi pada izin katanya pada lagi sakit. Ya udah, sebelumnya seperti biasa kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan baik dan bermanfaat di dunia dan akhirat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Oh iya, sebelumnya saya absen dulu. Ya Pak, ya absen dulu Pak. Mas Daniel Malik Gaduh. Gadir, Mas Kapitin, Gaduh. Siti. Siti lagi bikin soto Pak di rumah. Oh iya. Iya. Ya sudah, berarti ini yang hadir Mas Kapitin. Iya. Teman-temannya dibilangin ya, Iya Pak, siap. jangan sering tidak hadir. Siap. Oke, selanjutnya di sini di pertemuan ke-6 ya, kita kan kemarin sudah membahas tentang etika dalam berorganisasi ya. Iya Pak. Nah, berorganisasi itu juga ada etika-etikanya, seperti halnya etika-etikanya yaitu amanah, memiliki niat dan tujuan yang mulia dalam berorganisasi, Iya Pak. dan saling tolong menolong, Iya siap. serta yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan baik. Nah itu masih pada ingat ya? Iya Pak. Nah ini selanjutnya kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu etika berprofesi. Ada yang tahu nggak profesi itu apa? Mas Kapitin tahu nggak? Profesi itu sebuah pekerjaan Pak. Oh iya, betul. Jadi profesi itu Keahlian. Nah, bisa dikatakan sebagai pekerjaan Ya. yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup, Itu ya Pak. untuk menafkahi hidup yang mengandalkan sesuatu keahlian tertentu. Dalam Islam sendiri, profesi itu segala aktivitas yang dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang di dalamnya itu di dalam mencapainya dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah. Nah, profesi sendiri itu ada ciri-cirinya. Nah, apa itu ciri-cirinya ya? Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Misalnya Mas Kapitin punya pengetahuan tentang membuat tahu. Nah, jadi Mas Kapitin memilih profesi untuk berdagang tahu itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian adanya kaidah atau standar moral. Jadi di dalamnya itu ada etika-etika tertentu yang harus dipenuhi. Iya Pak. Kemudian ada yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Jadi profesi yang dilakukan Mas Kapitin ini bisa berdampak baik bagi lingkungan sekitar masyarakat. Kemudian ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, seperti halnya dokter yang butuh izin praktek dan sebagainya ya. Iya Pak. Dalam Islam sendiri profesi itu boleh dikerjakan kecuali profesi yang memang menjual atau di dalamnya itu terdapat sesuatu yang dilarang oleh agama itu sendiri, seperti contoh menjual minuman keras, menjual narkoba, seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa etika-etika dalam berprofesi. Nah, yang pertama yaitu memegang amanah dan mentaati perintah pemimpin. Jadi kita dalam bekerja itu pun harus mentaati pemimpin kita jika kita menjadi karyawan, ataupun mungkin apapun jabatannya ya tetap kita harus amanah.
karena ada dalil, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jadi kita memang diharuskan untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita di sini. Nah, kemudian yang kedua yaitu memiliki etos kerja. Nah, etos kerja itu tahu nggak, Mas Kapitin, apa itu etos kerja? Etos kerja itu sebuah kesungguhan, Pak, kesungguhan dalam bekerja. Iya, betul sekali. Etos kerja itu kerja keras, Etos kerja itu pantang menyerah. ya seperti yang dikatakan Mas Kapitin ya teman-teman, etos kerja itu adalah kesungguhan dalam bekerja. Jadi singkatnya, etos kerja itu motivasi atau dorongan untuk bekerja. Apabila kita memiliki etos kerja yang tinggi, maka pelaksanaan kerja akan menjadi lebih maksimal. Nah, jadi dalam Islam sendiri, etos kerja itu cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh, dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur di dalamnya, seperti itu. Nah, menurut Gunnar Myrdal, ada beberapa indikasi-indikasi orang itu punya etos kerja, yang dimana antara lainnya yaitu satu, efisien, rajin, teratur, disiplin dan tepat waktu, hemat, jujur dan teliti, rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan, bersedia menerima perubahan atau bersikap dinamis, pandai memanfaatkan kesempatan, energi atau penuh semangat, ketulusan dan percaya diri, mampu bekerja sama, dan mempunyai visi yang nyata dan futuristik. Nah, diantaranya itu orang bisa dikatakan memiliki etos kerja itu seperti itu. Iya, Pak. Kemudian yang ketiga itu prinsip yang kokoh dalam berprofesi. Nah, apa itu prinsip-prinsipnya? Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, profesi atau pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. Jadi bekerja itu jangan sampai tidak ada ilmunya, nanti ya menjadi chaos. Kemudian yang kedua, profesi atau pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian atau profesional, tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berorientasi pada mutu dan hasil yang baik. Kemudian yang keempat, profesi atau pekerjaan dilaksanakan dengan jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab. Kemudian pekerja ialah orang yang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Kemudian profesi, kerja atau amal ibadah. Profesi, kerja atau amal adalah bentuk eksistensi manusia. Artinya manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi keberadaan kemanusiaannya. Kemudian yang terakhir, menghindari larangan-larangan dalam agama, baik itu larangan dari sisi substansi pekerjaannya, contoh menjual minuman keras, menebar hoaks, menyebarkan video asusila, atau menyalahgunakan pekerjaannya, atau larangan perihal yang tidak terkait langsung dengan pekerjaannya, seperti melanggar batasan antara laki-laki dan perempuan, membuat fitnah dalam persaingan, dan melanggar batasan aurat dalam bekerja, seperti itu. Nah, kurang lebihnya materi yang Bapak sampaikan cukup di sini. Apakah teman-teman semuanya sudah pada paham? Mungkin sekian saja pemaparan materi ya. Nah, jadi untuk tugas kalian
saya akan memberikan tugas. Kalian itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang pertama mencari materi yang kemudian nanti dipresentasikan. Yang kelompok pertama yaitu etika dalam berorganisasi, kelompok kedua yaitu etika dalam berprofesi. Nanti bisa saling diskusi ya. Siap, Pak, siap. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.